Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini kawan, saya akan coba mereview dari sebuah sentar yang saya beli kemarin dengan harga Rp23.000. Jadi dalam sentar ini kita akan mendapatkan sebuah tali kepala dan USB charger lah tentunya. Karena ini sentar kepala, tipenya 5115. Kalau kita lihat LED-nya begitu banyak ya. Ada 5 LED yang ada pada senter ini. Cuman kelemahan dari senter ini adalah durasi mainnya tidak lama ya. Jadi hanya sebentar, tidak sampai 30 menit dia sudah redup. Kalau kita lihat dari tombol atasnya itu terdapat tombol on, off, dan untuk mode menghidupkannya lah. Kemudian untuk di sebelahnya lagi ada sebuah lubang USB charger untuk melakukan pengisian ulang pada senter ini. Sekarang saya akan coba lakukan ujian pengisian pada senter ini dengan menginputkan tegangan sebesar 5 volt menggunakan cas handphone. Kita lihat lampunya menyala ya, ada indikator untuk pengisiannya. Ini saya cobakan matikan lampu. Nah, ini dia, lampunya berwarna merah ketika ia melakukan pengisian ulang. Dan ketika baterai telah penuh, maka lampunya berubah menjadi warna hijau. Setelah penuh dicas, maka senter ini akan terang ya. Cuman terangnya itu hanya sebentar. Tidak sampai 30 menit. Ini senter langsung meredup. Oke. Ini akan saya coba lakukan pembongkaran saja pada senter ini untuk melihat senjata utamanya. Tentunya baterai. Kita akan lihat baterainya. Nah, setelah saya buka dari senter ini, baterainya kecil sekali ya. Nah, ini begini kawan penampakan baterainya. Ini sudah saya cas penuh tadi. Oke, akan saya potong saja kabelnya. Akan saya lepas dulu baterainya. Kita ukur tegangannya berapa ketika baterai ini telah menjadi penuh tadi. 4 volt. Oke, setelah itu saya akan coba lakukan pengukuran kapasitas dari baterai ini dengan menggunakan ziometer. Saya set di 2,7 atau 2,6 untuk set limit under voltage-nya. Kemudian untuk arus kurasnya saya menggunakan di 1000 ampere. 1000 miliampere, bukan 1000 ampere, 1000 miliampere. Oke, kita lihat saja, saya percepat durasinya dari pengurasan baterai ini untuk melihat kapasitasnya. 154 miliampere. Jika saya menggunakan arus kuras di 500 miliampere, maka yang didapatkannya tidaklah lebih dari 300 ataupun 400 miliampere dari kapasitas baterai ini. Sekarang kita akan melakukan cek arus ketika lampu ini kita nyalakan. Untuk LED yang tengah dia 300 miliampere ya. Kemudian kalau untuk lampu LED yang keempat yang hidup itu sekitar 250 miliampere. Kemudian kalau untuk semuanya menyala itu di 400-an miliampere. Itu bisa kita lihat dari power supply dan multimeter untuk arus yang ditariknya ketika tegangan baterai di 4,14. Pantasan saja baterai ini cepat low ya, karena kapasitasnya kecil sehingga senter ini cepat sekali redupnya karena kapasitasnya baterai yang kecil. Jadi ya harga 23.000 kawan. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di video ini, bahwa senter ini tidak mempunyai proteksi ketika baterai kita sudah low. Jadi kalau kita kelupaan menghidupkan senter ini menyala terus, maka dia akan menguras baterai kita sampai habis tuh. Kita ketahui bahwa baterai lithium itu tidak boleh sampai 0 volt untuk penggunaannya. Kita lihat saja di tegangan 2,4 senter ini masih menyala. Jadi solusinya bagaimana? Jadi solusi yang saya tawarkan adalah dengan menggunakan TP4056 yang mempunyai BMS 1S seperti ini. Ya, bagaimana pengaplikasiannya? Kita coba lihat dulu cara kerja BMS. Apakah BMS ini masih meninggalkan sisa tegangan pada baterai sehingga outputnya itu 0? Kita lihat. Di tegangan berapa dia cut off? Di tegangan baterai 2,3 itu output dari BMS ini sudah off. Nah, maka dari itu dia akan melindungi baterai lithium kita dari 0 volt. Kita bisa perhatikan dari power supply. Nah, jadi ini akan kita aplikasikan di senter ini.
Jadi untuk TP4056 bisa kalian beli online itu murah, 5 ribuan kalau tidak salah harganya. Tidak tahu juga kalau sekarang ya. Saya coba bongkar dulu lah senternya ini. Nah, beginilah isi dalamnya. Terdapat lensanya, lensa abal-abal juga lah. Kemudian saya coba lihat lampu LED-nya. Nah, jadi lampu LED ini menempel di board langsung, dan dia terdapat dua buah IC. Yang pertama ini ada IC LTH7R. Ini saya tidak tahu fungsinya, tapi sepertinya ini terhubung ke LED indikator dan USB charger. Kemudian dia juga terhubung ke baterai. Ini mungkin IC charger. Kemudian yang IC yang berkaki 8 ini adalah untuk IC switch mode, dan tidak mempunyai tulisan pada bodi IC ini. Sudah saya teropong-teropong dan saya sentar-sentar. Oke, ini dia ya. IC yang kaki 6 ini langsung terhubung ke USB charger, kemudian terhubung ke LED indikator warna merah dan warna hijau. Kemudian untuk IC yang kaki 8 itu adalah switch mode untuk lampu LED atau saklarnya. Kemudian saya akan memilih baterai yang berkapasitas 2600. Ini baterai belum pernah sama sekali saya gunakan semenjak saya ukur kapasitasnya. Kemudian solderlah untuk plus dan min dari baterai ini dengan menggunakan sebuah kabel. Tentunya ini akan terhubung ke B plus dari TP4056 dan baterai min akan terhubung ke B min dari TP4056. Kemudian untuk dari lampu LED-nya, untuk plus dari lampu LED ini tentu akan terhubung ke out plus dari TP4056, sedangkan output minnya akan terhubung ke output min dari TP4056. Kita tes dan menyala. Beginilah penampakannya kawan. Nah, sekarang kita sudah mempunyai senter dengan kapasitas 2600 mAh. Kemudian untuk pengisiannya tidak lagi dari bawaannya, melainkan langsung dari TP4056. Dari itu saya harus membuat lubang di casing dari set bentar ini. Kalau kita lihat, saya posisikannya seperti ini saja dan kasih lem. Jika ingin yang lebih kuat lemnya, itu menggunakan lem campur atau yang lem hitam putih itu dicampur. Kemudian solderlah output dari TP4056 ini ke kutub plus dan min dari lampu LED. Setelah itu kita kemas saja, kita rasakan jika sudah pas ya. Takutnya ada yang mengganjal-ganjal dari modifikasi ini. Jika sudah pas, baut kencang, sekarang kita tes untuk kehidupannya. Menyala kawan. Nah, di kapasitas 2600 ini ya nanti durasi mainnya cukup lumayan lama lah daripada asal bawaannya yang kemarin. Kita ketahui bahwa senter yang kualitasnya bagus itu mempunyai baterai yang baik. Tentunya kapasitas baterainya juga besar dan harganya cukup mahal. 100 lebih ribuan lah. Jika kita bisa memodifikasi seperti ini ya tentunya kita bisa mengubah ataupun ya modifikasi lah begitu, dengan tujuan untuk supaya senter kita mainnya itu agak lama. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini kawan. Untuk next video saya akan coba membuat baterai pack 3S dengan menggunakan baterai yang telah kita sortir kemarin dari baterai laptop bekas ya. Oke, salam sehat untuk kalian, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yudhis Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.